Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ustazah Novi doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran dari rumah. Oke, hari ini Ustazah Novi akan menjelaskan tentang materi muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyimak atau membaca teks fiksi. Masih dari tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita hewan, atau dongeng, atau legenda, atau bahkan cerita pendek atau cerpen? Nah, kalian ketahui bahwa cerita-cerita yang Ustazah sebutkan tadi termasuk teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita rekaan dari pengarang tentang peristiwa yang didasarkan pada imajinasi atau hayalan penulisnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cerita fiksi atau teks fiksi itu adalah cerita yang hanya berdasarkan imajinasi atau hayalan. Sifatnya memang untuk menghibur, jadi bukan berdasarkan kejadian nyata. Ya, nah kalau kejadian nyata berdasarkan fakta itu kebalikan dari cerita fiksi, yaitu cerita non fiksi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks fiksi. Jadi teks fiksi ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan jenis teks yang lainnya. Yang pertama merupakan hasil dari imajinasi pengarangnya. Kemudian teks fiksi bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Teks fiksi juga memuat amanat atau pesan moral untuk pembaca. Dan yang terakhir, teks fiksi itu bahasanya selalu mudah dipahami, baik untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks atau jenis-jenis cerita yang merupakan cerita fiksi atau teks fiksi ya. Ada 7 jenis-jenis teks fiksi. Ustazah Novi jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi tentang kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum dan tawa bagi para pembaca atau pendengarnya. Nah, contoh cerita jenaka itu adalah Sikabayan. Yang nomor 2 adalah mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya adalah cerita Putri Tanjung Buih dan Putri dari Bambu. Atau bahkan kalian pernah mendengar tentang kisah Ratu Pantai Selatan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh mite, cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda atau peristiwa gaib. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Kalau di TV, mungkin kalian bisa menonton pada zaman dahulu, itu adalah fabel ya. Atau contoh lain, kancil dan buaya, serta burung bangau. Nah, seperti itu. Yang perlu diketahui, fabel tokoh-tokohnya adalah semuanya hewan. Selanjutnya adalah legenda.
Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Nah, contohnya adalah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu atau asal mula Danau Toba. Nah, itu merupakan cerita legenda karena menceritakan asal-usul kejadian suatu tempat atau suatu daerah. Jenis-jenis teks fiksi selanjutnya adalah saga. Saga adalah cerita yang mengandung unsur sejarah atau cerita yang mengandung kisah kepahlawanan. Nah, contoh saga adalah cerita tentang Lutung Kasarung dan Calon Arang. Selanjutnya adalah cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam waktu yang singkat, jadi tidak butuh waktu yang lama ya untuk membaca cerpen. Nah, contoh-contoh cerpen anak itu biasanya dapat kalian temui pada majalah atau koran ya. Dan yang terakhir, jenis-jenis teks fiksi adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Jadi novel itu biasanya berbentuk buku, ya. Jadi ceritanya sangat panjang. Contoh novel adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata atau novel yang sangat fenomenal dari luar negeri atau mancanegara adalah Harry Potter karangan J.K. Rowling. Nah, selanjutnya Ustazah akan membahas tentang tokoh dan watak dalam teks fiksi. Pada umumnya, dalam sebuah teks fiksi itu terdapat tokoh dan watak. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Biasanya dalam sebuah cerita itu, tokoh bisa lebih dari satu orang. Sedangkan watak adalah sifat atau penggambaran karakter tokoh dalam teks fiksi. Tokoh dalam sebuah cerita fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis seperti yang akan Ustazah jelaskan. Oke, kalian pasti mengenal kan siapa saja tokoh yang Ustazah tampilkan kali ini. Ini adalah tokoh dalam cerita Upin dan Ipin yang biasa kalian tonton di layar kaca atau di televisi. Baik, jadi dalam sebuah tokoh cerita fiksi ada yang disebut dengan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama dalam sebuah cerita itu paling sering disebut, paling sering muncul ya. Nah, kebalikan dari tokoh utama adalah tokoh pembantu atau biasa yang disebut figuran. Kalian lihat, tokoh figuran dalam cerita Upin Ipin ini bukan Jarjit ya, siapa ini? Ijat. Nah, Ijat adalah tokoh pembantu karena tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. Coba kalian perhatikan. Ijat itu kan tampilnya tidak sesering Upin dan Ipin. Ijat mungkin hanya tampil di beberapa bagian cerita saja ya, tidak menjadi fokus utama dalam cerita. Maka Ijat dalam cerita Upin dan Ipin disebut tokoh pembantu atau tokoh figuran. Nah, sedangkan tokoh dalam fiksi juga dibagi berdasarkan perannya. Kalian bisa pahami terlebih dahulu ya. Di sini ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kira-kira mungkin kalian bisa menebak ya, apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai pembacanya. Biasanya tokoh ini digambarkan memiliki watak yang baik dan positif,
seperti dermawan. Dermawan itu senang berbagi, suka menolong, jujur, rendah hati, pandai, mandiri, dan setia kawan. Sama halnya dengan tokoh Kancil pada cerita pada zaman dahulu. Kancil dikenal cerdik, pandai, rendah hati, dan juga setia kawan. Selalu menolong hewan-hewan yang sedang mengalami kesulitan ya. Lain halnya dengan tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya tidak disukai pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif, seperti pendendam, pembohong, sombong, iri, jahat, suka pamer. Seperti tokoh harimau dalam cerita pada zaman dahulu. Harimau pada cerita pada zaman dahulu itu kan diidentikan dengan sikap sewenang-wenang, semaunya sendiri, karena menganggap harimau adalah raja hutan. Sikap sombong, nah seperti itu ya. Jadi harimau merupakan tokoh antagonis. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang tokoh dalam teks fiksi beserta wataknya, Ustazah sudah sediakan satu file audio soal cerita fiksi, silakan didengarkan. Kemudian ada 4 soal, mohon dijawab setelah kalian mendengarkan audio dari cerita fiksi yang Ustazah Novi lampirkan. Oke, seperti biasa soalnya ada di layar, ada 4 soal. Jika sudah selesai, silakan dikerjakan di buku tema dan dikirim di Google Classroom. Demikian yang dapat Ustazah Novi sampaikan. Jangan lupa bertanggung jawab dan berdisiplinlah terhadap tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.